Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke whitelist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, kita bahas IHSG terlebih dahulu. IHSG pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup di harga 7.017 atau naik sekitar 0,53%. Apabila pada perdagangan hari ini IHSG masih gagal bertahan di atas harga 7.050 atau 7.060, maka IHSG masih berpotensi koreksi kembali menguji area support di sekitaran harga 6.946 sampai dengan harga 6.881. Apabila support ini masih dilalui, maka IHSG masih berpotensi menguji area 6.740 kembali. Namun secara tren, ya, IHSG saat ini masih sideways saja. Area sideways IHSG adalah 6.500 sampai dengan 7.300. Selama IHSG tidak buat new low di bawah 6.736, maka IHSG masih berpotensi melanjutkan trennya menguji area resisten di sekitaran harga 7.350 kembali. Oke, kita langsung masuk ke sahamnya aja. Saham yang akan kita bahas adalah saham KONI. Saham KONI pada perdagangan kemarin ditutup naik 0,3% ke harga 2090. Apabila pada perdagangan hari ini KONI masih dapat melanjutkan kenaikannya, maka KONI akan menguji area resisten di sekitaran harga 2.200 sampai dengan 2.500 kembali. Hati-hati jika KONI masih gagal bertahan di atas harga 1.995. Oke, volumenya kecil, hati-hati ya. Berikutnya ada saham SDMU. Saham SDMU pada perdagangan kemarin sempat ditutup turun menguji area 94, namun masih naik sekitar 5,62%. Ya, ini sahamnya doji-doji ya. Namun volumenya cukup besar. Ya. Jadi kemungkinan ini masih bisa naik. Walaupun candle yang ini itu lebih besar ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout lah ya. Area 100 gitu. Sehingga dia bisa nguji area 120 dulu, lalu 133. Gapnya udah ditutup di sini ya. Nggak ada gap nih. Ini udah ditutup di sini. Retest, gagal, turun lagi, naik lagi. Ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Karena penurunannya udah lama ini ya. Volumenya juga udah ada. Mudah-mudahan bisa lah ya. Oke, berikutnya ada GDST. GDST udah naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Gak kuat. Masih di 225. Volumenya lumayan.
Kalau hari ini bisa bertahan di atas harga 226 ya. Mudah-mudahan bisa ke 250, 275 ya. Coba kita lihat weekly-nya dulu. Kalau dia sideways ya range-nya berarti antara 230 sampai 210 atau 200. Ini udah capek sih weekly-nya sih. Itu paling kalau bisa naik cuma ke 250, 266. Nah, kayaknya sedikit berat ya kalau dia maksa-maksa ya. Karena RSI-nya juga udah nyentuh area 70, 80 untuk daily sama weekly. Jadi mungkin akan ada sideways dulu. Oke, berikutnya ada Cevin. Ya udah sideways langsung roket. Ya. Udah breakout 400 udah lewat. Volumenya kecil, hati-hati. Mungkin dia akan ngetes lagi area 370 sampai 340. Berikutnya ada SKRN. Naik turun, naik. Mungkin dia akan naik ke 1940 atau 1990. Selama dia bisa bertahan di atas harga 1830 masih oke sih. Kalau dia di bawah 1750 hati-hati, mungkin akan koreksi dalam. Berikutnya ada PIF. Ya, ini goreng-goreng ya, hati-hati. Turun naik. Ini kalau koreksi cuman sampai 60, 58 masih oke lah. Kalau di bawah 55 mending lupain dulu. Volumenya lumayan lah untuk gorengan itu. Nah, ada PMSR. Aduh, volumenya. Tapi naik ya. 6%. Breakout juga mungkin akan koreksi 860 atau 840 gitu. Di bawah 840 udah agak bagus, jadi ya tergantung teman-teman. Tapi ini udah breakout sih. Bagusnya itu dia udah breakout. Tapi kurang tinggi ya, harusnya 900 tuh, tapi cuma 885. Satu tik lagi hampir breakout gitu. Kalau dia bisa breakout, mudah-mudahan bisa ke 1000. Nah, volumenya kecil, hati-hati. Berikutnya ada PBSS ya. Pernah gocap 51 sih nggak gocap. Ini gocap nih. 51 naik lagi, turun lagi, naik lagi ya. Ini udah di resisten. Paling ke 67. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, SMKM.
SMKM. Naik, turun, naik lagi. Mudah-mudahan bisa breakout area 609. Ya. Kalau belum bisa mungkin akan koreksi ke 450, volume kecil. Hati-hati. Naik terus ya. Hati-hati yang naik terus. Turun terusnya juga ada nanti. Ada euro. Euro ini bukan euro mata uang ya. Ini saham apa gitu, saya lupa nih. Estate Cool. Kalau nggak salah sih pertanian gitu dia. Bukan emas. Ya. Udah all time high di 88. Ya mungkin akan koreksi mungkin ke 83. Di bawah 81 jelek. Jadi hati-hati ya. Tapi volumenya kecil nih. Ya hati-hati lah ya. Ada gula. Gula juga naik ya. Oke, jauh juga dari harga IPO. Harga terendah 177. Nah, dua ambil sekarang masih oke. Enggak, kayaknya lumayan sih. Mungkin bisa tunggu sekitar daerah 200 atau 204 kalau mau. Cuman resikonya tanggung sendiri ya. Di bawah 195 jelek sih. Jadi hati-hati area-area 192. Ya, ini sektor gula, pertanian, volumenya ya lumayan lah untuk kelas baru-baru buka gitu kan. Kalau ada yang berminat bisa tuh masih lumayan. Oke, berikutnya STTP. Ini gorengan mahal gitu ya. Jadi hati-hati lah ya, volumenya kecil, harganya mahal. Meledak-ledak gini ya. Gak jelas mau kemana. Ini menurut saya mungkin masih bisa dia ke 8.300, cuman bisa keluar nggak nanti. Nah itu rebutan keluarnya. Oke, berikutnya ada oils. Ini saham baru juga ya. Ini saham baru nih banyak yang naik nih. Mudah-mudahan bisa breakout. Ini gak baru deh. Lama ternyata. Mudah-mudahan ya bisa bertahan di atas harga 200 lah. Ya. Saat ini di resisten 222. Kalau dia koreksi masih ke di atas 214 masih bagus. Mudah-mudahan bisa 230. Berikutnya BNPR. Nah ini mungkin masih bisa sekali naik lagi nguji area 87 ya. Setelah itu mungkin dia akan turun lagi. Gak tahu ke gocap atau ke berapa, nggak tahu ya. Bebas lah. Jangan lupa DTP aja yang ambil.
Berikutnya ada PCAA, koreksi naik lagi. Kalau dia koreksi lagi di atas harga 730 masih oke sih. Kalau dia di bawah itu mungkin 767 itu jadi resisten, mudah-mudahan. Berikutnya ada Jekon. Kelihatannya mau jalan ya. Hati-hati resisten area 195, 196 sampai 208. Kalau dia bisa ke 208 sih lebih bagus gitu. Bisa uji 222 atau 240. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Volumenya kecil, tapi lumayan lah. Konstruksi kayaknya lagi jalan juga. Ada MBSS juga. Udah naik turun lagi. Ya. Mungkin masih akan uji 1140, 1420. Selama masih di atas harga 1100 masih oke sih. Volumenya kecil ya. Tapi lumayan lah. Mudah-mudahan bisa breakout area 1200. Kalau dia bisa lewat. Mudah-mudahan lanjut sampai 1500 kembali. Nah, ada LCKM. Waduh, ini apaan itu ya? Volumenya kecil, gerakannya nggak jelas. Hati-hatilah, bisa masuk nggak bisa keluar tuh. PANR naik turun. Oke, udah ditutup. Ini banyak kan sideways di atas ini mungkin, jadi harus hati-hati ya. Walaupun volumenya gede ya, gak gede-gede amat sih, tapi dia udah resisten, ini masalahnya. Ya mungkin akan koreksi lagi ya ke area 277. Hati-hati kalau dia gagal di 277 gitu. Oke, segitu aja stock pick list kita. Semoga stock pick kita ya benar. Stock pick kita kali ini sampai PANR aja. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman membuat watchlist ya. Watchnya nanti disclaimer on ya, jangan langsung dibeli. Jadi dipantau dulu, diteliti dulu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat, dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.